Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya pagi hari ini saudara mendapatkan berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan yang baru, memasuki hari yang baru. Dan saya percaya pada ibadah pagi hari ini kita juga dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kita juga sudah mengalami Tuhan di dalam pujian penyembahan yang tadi sudah dilakukan. Dan pagi hari ini kita sama-sama akan kembali masuk pada firman Tuhan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa sekitar tahun 57, 58 Masehi, jadi hampir 2000 tahun yang lalu, tahun 57, 58 Masehi, saat itu Rasul Paulus dalam perjalanan pulang dari perjalanan yang ketiga di dalam pengabaran Injil dan membangun gereja Tuhan di Asia Kecil. Dalam perpisahannya antara Rasul Paulus dengan para penatua, para hamba Tuhan, para gembala di Efesus, di gereja-gereja di Efesus, ada pesan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan pesan penting itu adalah juga penting bagi kita yang saat ini hidup di akhir zaman, khususnya yang saat ini kita sedang mengalami kondisi yang jelas-jelas buruk di akhir zaman. Masih ada virus corona, masih ada dampak ekonomi yang luar biasa dari akibat COVID-19, masih ada dampak politik dan sebagainya. Mari kita buka apa yang dipesankan Rasul Paulus pada para penatua di Efesus di Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 dan 29. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 29. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ada pesan penting dari Rasul Paulus di sini. Dikatakan kepada seluruh pemimpin jemaat, para gembala di Efesus, para penatua di Efesus, dikatakan di sana, karena itu jagalah dirimu. Betul-betul hal yang paling berbahaya adalah ketika seorang pemimpin gereja ataupun gembala mengalami hantaman kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga. Sehingga pemimpin itu, gembala itu akan menjadi lumpuh, tidak bisa melayani lagi dan tidak bisa menjaga kawanan domba Tuhan. Dikatakan di sini pada ayat 28 tadi, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jadi sekarang ini adalah masa-masa di mana setiap gembala, setiap hamba Tuhan, setiap penatua, setiap pimpinan jemaat, setiap para aktivis gereja sama-sama menjaga kawanan domba Tuhan. Apa sebabnya? Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Jadi Tuhan mempercayakan di akhir zaman ini kepada manusia-manusia biasa yang mendapat penugasan dan pengurapan khusus dari Roh Kudus Tuhan menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Kenapa harus begitu sangat spesial? Dikatakan di sini, jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tahukah saudara bahwa saudara adalah mahal sekali, karena Allah memperoleh saudara dan saya sebagai jemaat Allah adalah dengan darah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang mati di atas kayu salib. Jadi kita itu dibeli dengan harga yang sangat mahal dan sudah tunai, sudah lunas dibayar. Sehingga Rasul Paulus berpesan, Rasul Paulus sebagai gembala senior, sebagai pemimpin, sebagai penginjil, sebagai yang membangun gereja-gereja Tuhan di sekitar Asia Kecil, mengatakan bahwa aku tahu, ayat 29, bahwa sesudah aku pergi, sesudah Rasul Paulus pergi dari daerah Efesus sana, tapi juga pergi meninggalkan dunia ini.
Karena setelah itu Rasul Paulus tidak pernah kembali lagi ke sana dan mengakhiri hidupnya di Roma ketika dia dihukum mati di sana. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Salah satu bahaya bagi gereja Tuhan di akhir zaman, sesudah gembala tersingkir, ingat yang saya khotbahkan tanggal 30 Agustus yang lalu, judulnya seleksi di akhir zaman. Di akhir zaman ada seleksi, dan seleksi ini adalah seleksi yang sifatnya pribadi pada setiap orang jemaat. Jemaat tidak bisa lagi bersembunyi di belakangnya gembala, tidak bisa. Karena jemaat harus diseleksi masing-masing di akhir zaman. Dan gembala ini akan disingkirkan. Sudah kita bahas di khotbah tanggal 30 Agustus 2020 yang lalu, seleksi akhir zaman. Setelah gembala disingkirkan, ada bahaya yang luar biasa karena dikatakan di sini, serigala-serigala akan masuk ke tengah-tengah kawanan domba Kristus. Serigala-serigala. Serigala-serigala ini sebetulnya adalah binatang yang buas. Serigala adalah binatang pemangsa. Jadi tidak cocok dengan domba Kristus. Tidak cocok dengan domba-domba yang dibeli dengan harga yang mahal oleh Allah dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena binatang ini, serigala ini akan memangsa domba. Domba tidak bisa berbuat apa-apa. Domba bahkan tidak bisa membela diri. Domba bahkan tidak bisa berlindung terhadap serigala. Ini binatang buas ini. Binatang buas ini tidak pernah berbelas kasihan. Ini adalah binatang pemangsa. Binatang serigala adalah juga hewan pemburu. Jadi seringkali mengintai, mendekati perlahan-lahan akan mangsanya. Lalu setelah cukup dekat dan waktunya tepat, maka serigala itu segera menerkam akan mangsanya. Itu serigala, binatang pemburu. Jadi dia binatang buas, dia juga pemangsa, dan dia juga binatang pemburu. Dan serigala ini bertindak bersama-sama dengan kawan-kawanannya, dengan kawan-kawannya, dengan kawanan atau dengan kelompoknya. Saya baca biasanya mereka berkelompok maksimal 20 ekor. Kalau lebih dari itu mereka bikin kelompok baru. Jadi kurang lebih ada kelompok dari serigala ini yang masuk. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi bukan cuma seekor serigala, tapi serigala-serigala. Jadi ketika saudara sebagai domba mencoba untuk membela diri terhadap seekor serigala, maka serigala lain akan menerkam punggung saudara. Serigala ini bekerja sama untuk sama-sama memangsa, untuk sama-sama memburu, dan untuk sama-sama menerkam. Siapakah serigala-serigala ini? Matius 7. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Pada ayat 15 dijelaskan di sana, siapakah serigala-serigala ini? Dikatakan di sana pada ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala-serigala di akhir zaman adalah para nabi palsu. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan dan pesan Tuhan. Itu nabi. Nabi-nabi yang sebenarnya adalah nabi-nabi yang berkata-kata menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan menyuarakan suara Tuhan. Tapi kalau nabi palsu, maka jelas tidak menyuarakan suara Tuhan dan semua apa yang dipesankannya adalah palsu. Dan saudara ingat, sesuatu yang palsu seringkali berusaha dimiripkan dengan aslinya. Ya kalau dulu seringkali ada uang palsu dan kita sulit membedakannya. Makanya harus diraba, diterawang, terus apa lagi? Dibelanjakan. Bukan ya. Kalau dibelanjakan sudah jelas, kalau itu ternyata palsu kan ditolak sama orangnya. Kalau ternyata palsu dan diterima oleh tokonya, ya kita lolos dari kepalsuan itu, dapat barang, bisa beli barang dari uang palsu, jangan ya. Tapi zaman sekarang ini malah masker itu dipalsukan loh. Masker merek-merek terkenal, merek-merek yang dipercaya, masker nih, yang baik itu dipalsukan. Dan itu menjadi satu hal fenomena yang zaman dulu nggak ada. Zaman sebelum corona nggak ada masker dipalsukan. Kalau sekarang masker dipalsukan. Yang dengan kualitas baik ditiru-tiru logo-logonya, ditiru-tiru modelnya. Padahal itu palsu. Harga jauh lebih murah. Itu palsu. Palsu seringkali berusaha dimirip-miripkan dengan yang asli. Apalagi dikatakan di sini, dia menyamar seperti domba. Jadi serigala-serigala ini menyamar seperti domba. Kalau namanya seperti domba, ya sepintas lalu mirip domba. Padahal dia adalah serigala. Wujud luarnya domba, hati, pikiran, perasaan, roh dan jiwanya serigala. Jadi ya dia binatang buas. Dia adalah pemangsa, dia pemburu, dia mengintai dan dia menyergap, dia menerkam. Punya kawanan. Bersama dengan rombongannya, bersama dengan gengnya. Para nabi palsu ini bisa manusia, kalau zaman sekarang ini. Bisa manusia, tapi juga bisa sistem. Bisa sistem, bisa produksi suatu teknologi. Kalau dikatakan di sini menyamar seperti domba. Serigala itu berbahaya. Tidak ada anak-anak yang kita lepas untuk sana elus serigala, tidak ada. Tapi kalau domba itu binatang yang baik. Kalau dielus-elus malah matanya redup-redup, kiep-kiep gitu. Itu domba. Tidak berbahaya sehingga anak-anak kita ya sana boleh deket-deket domba, nggak usah takut. Tapi kalau serigala berbahaya. Nah di sini serigala yang berbahaya itu mengambil wujud seperti domba yang tidak berbahaya. Sehingga baik manusia, baik sistem, baik produksi teknologi yang datang menyamar seperti domba, itu menyamar sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Bisa jadi itu adalah pelayan Tuhan. Bisa jadi itu adalah seorang pendeta yang ternyata palsu. Ajarannya tidak datang dari Tuhan. Tidak, kebenarannya dari apa yang disampaikannya tidak sesuai firman Allah. Dia mengkreasikan sendiri apa yang menjadi pikirannya. Saudara tahu bahwa firman Allah ini, Alkitab yang saudara baca ini, bisa saudara baca dan saudara sampaikan ke teman saudara apa adanya. Saya menyarankan kepada pelayan kebaktian anak, khususnya bagian anak kecil, jangan ngarang-ngarang cerita Alkitab. Tapi
Sudah aja saya ambil saja dari Alkitab, kalau perlu bacakan saja. Sebab itu lebih benar. Ketimbang kalau kita ngarang-ngarang nanti salah datanya. Dan anak itu bisa menerima informasi yang salah dari sejak kecil. Lebih aman memang dibaca saja. Kisah Abraham, nah, baca saja di situ. Kisah Yusuf, baca saja. Tapi ada juga orang-orang yang mempunyai metode-metode. Bagaimana caranya supaya bisa mengatasi krisis ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Caranya adalah 1 begini, 2 begini, 3 begini. Lalu mereka cari ayat Alkitab untuk mendukung cara yang mereka tunjukkan tadi. Dicari-cari ayatnya, dicocok-cocokkan. Ternyata ada ayatnya. Tapi bukan datang dari Tuhan, bukan. Itu dari analisa pikiran manusia. Seolah-olah tidak berbahaya karena akan menolong kita yang sedang mengalami krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Tidak bahaya juga ketika para motivator menyampaikan orasinya, menyampaikan perkataannya yang memotivasi. Saya seringkali Jumat kemarin juga di dalam acara ngobrol-ngobrol di Zoom, saya seringkali ingatkan gini, hati-hati. Pengkhotbah 3 ayat 11 yang mengatakan akan indah pada waktunya, itu seringkali dipakai oleh siapa saja. Seringkali dipakai oleh siapa saja, termasuk dipakai oleh orang-orang yang bukan beragama Kristen. Juga dipakai para motivator. Indah pada waktunya. Saya berani katakan apa yang disampaikan itu tidak benar. Tidak indah pada waktunya. Loh, Pak Andri berarti melawan firman Tuhan? Oh enggak. Karena mereka tidak ngerti apa itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu kalau kita mengikuti programnya Tuhan. Baru nanti dalam proses programnya Tuhan indah pada waktunya. Tapi kalau kita tidak mengikuti programnya Tuhan, bagaimana bisa indah pada waktunya? Seseorang, ekstrim ini contohnya. Seseorang mau berusaha untuk merampok. Tapi gagal-gagal terus. Temannya seorang motivator, dia memberitahu, tenang saja, nanti indah pada waktunya. Apa ayat itu berlaku di dalam situasi seperti itu? Tapi saya percaya tuh, bahwa saya akan merampok dengan berhasil. Indah pada waktunya nanti. Mereka tidak mengerti tentang kairosnya Tuhan. Tidak mengerti tentang waktunya Tuhan. Dan apa artinya waktunya Tuhan? Mereka memelintir ayat Alkitab untuk dipakai di dalam propaganda mereka. Hati-hati. Kelihatannya seperti baik, tapi sebetulnya menyesatkan. Indah pada waktunya itu kalau saudara sudah mengikuti prosesnya. Saya tanya pada mama saya pada waktu saya masih kecil, kapan saya bisa boleh makan puding ini? Mama saya bikin puding masih panas. Saya mau makan itu, mama saya bilang, jangan, masih panas, nanti tunggu. Indah pada waktunya. Waktunya puding ini nanti. Kalau puding ini sudah dingin, dimasukkan kulkas, dipotong-potong, pulang sekolah, saya makan puding itu. Indah pada waktunya, betul. Karena saya masuk dalam proses itu. Coba kalau saya ini adalah tetangga, anaknya tetangga atau mamah tetangga yang bikin puding. Cium dari udara, bau vanila, bikin puding tetangga sebelah. Atau serius ini, waktu saya mulai kuliah di satu perguruan tinggi, masih tingkat 1, pertama ya. Kami itu kuliahnya di pabrik roti Olimpia di Sudirman tuh. Jadi pinjam tempat di situ. Itu tiap siang, aduh, harumnya roti, harumnya kue, harumnya segala itu masuk menusuk hidung dan tidak bisa membuat kita berkonsentrasi. Indah pada waktunya. Setelah kuliah ini nanti saya akan makan roti, saya akan makan kue. Betul? Tidak akan. Sebab
Itu pabrik itu tertutup antara tempat kuliah sama pabrik tadi terpisah. Hanya udaranya ini loh. Dan saya tidak termasuk dalam sistemnya dia. Kalau saya adalah anaknya si tante yang ada di situ. Terus tante itu bilang nanti ya, sebentar lagi kuenya mateng ini. Rotinya mateng. Iya, ya mama, Andri mau nunggu gitu. Saya duduk diem. Nah itu indah pada waktunya pasti. Jadi perkataan sederhana itu saja niatnya baik, tapi pelintiran. Jadi sekarang kalau ada orang-orang yang bukan orang yang percaya Tuhan Yesus dan tidak hidup dalam firman Tuhan, dia mengatakan indah pada waktunya. Saya tertawa geli di dalam hati saya. Karena apa? Karena nggak akan terjadi sama kamu. Sebab kamu tidak di dalam Tuhan. Yang di dalam Tuhan itu indah pada waktunya. Itu contoh. Hal lain lagi adalah info. Info dari teman-teman. Saudara berapa sering terima info-info dari teman-teman lewat WhatsApp atau lewat lain-lain, Facebook dan sebagainya. Info. Niatnya apa teman-teman? Baik. Ada info-info dia mereka terima juga kan? Mereka terus kirimkan. Ada info mereka kirimkan. Ternyata yang mereka kirimkan ini tidak teruji kebenarannya. Ini adalah info yang hoax, yang tidak benar. Sehingga saudara terjerat di dalam pemikiran yang tidak benar tentang situasi yang disampaikan oleh info tadi. Apakah itu info yang benar? Tidak benar. Tapi kok dikirim secara benar, seolah-olah ini dilahirkan oleh tim yang benar. Padahal tim itu tidak pernah mengatakan itu. Ditulis di sana bahwa ini adalah dikatakan oleh tim kepresidenan. Tapi tim kepresidenan tidak pernah mengatakan itu. Makanya ini palsu. Saya beritahu saudara, kapan uang palsu mulai ada? Uang palsu mulai ada ketika sudah banyak uang. Sekarang sudah ada uang 75.000. Saudara sudah punya mungkin, saya belum punya. Saya nanti punyanya 75 juta saja. Buat bayar sewa gedung ini, sewa tempat. Ya sewa tempat ini masih kurang loh uangnya, nantilah. Oh jadi nyeleweng ke sana ini. Ya, kapan uang palsu ada? Setelah uang palsu banyak. Pernah dengar saudara ada uang palsu 75.000? Belum ada karena masih sedikit. Tapi uang palsu 100.000 sering dengar? Sering. Itu kan sudah lama. Karena banyak, maka dipalsukan. Informasi juga gitu. Kalau informasi cuma baru 1-2, tidak ada yang palsu. Tapi kalau informasi sudah ribuan seperti sekarang, saudara mau tanya apa saja di internet kepada Google, itu ada. Saudara tanya yang aneh-aneh dah. Nanti ada di situ. Ada saja. Tapi ya nggak tahu bener enggaknya. Apakah itu berita benar atau sensasi? Soal kesehatan, kita ambil yang positif. Soal kesehatan. Itu teman saya cerita pada saya. Jadi gue bingung nih, Dri. Teman saya sudah lebih tua dari saya. Dia bilang, gue bingung nih, Dri. Dikasih teman-teman nasihat, kirimi ini info-info tentang kesehatan. Untuk menangkal atau untuk menghindar dari virus corona, selain pakai masker, cuci tangan, air mengalir, hand sanitizer, jaga jarak, tidak pergi ke kerumunan, kalau perlu tidak keluar rumah dan sebagainya. Dia ikuti. Selain itu, makanan sehat. Makanan sehatnya gimana? Dikasih di info itu. Buah ini dibeginikan, tambah sayur ini di blender dikasih ini. Ntar lagi teman yang lain ngasih lagi, buah lain lagi. Dari gua ikuti semua. Gua minum semua karena gua takut sama COVID. Akhirnya gimana? Mencret gua. Bener. Akhirnya mencret. Apa mereka salah yang ngasih info? Apa mereka jahat? Teman saya sudah tua ini, saya mencretkan dia. Apa gitu? Enggak pernah punya niatan jahat.
Tapi memang infonya itu begitu banyak. Kalau saudara tidak punya hikmat untuk menyaringnya, saudara akan hidup di dalam depresi, ketakutan, dan saudara akan dibelenggu, diperbudak oleh semua info-info yang mungkin 80% hoax. Saya saja nih ya, sudah hati-hati saya itu. Ketika saya terima berita, saya kirimkan ke grup keluarga. Hati-hati saya sudah. Itu saja beberapa kali saya kena info yang hoax. Langsung saya koreksi cepat-cepat. Sudah hati-hati saya. Apalagi mereka yang langsung gitu ngirim-ngirimkannya. Terlalu banyak sekarang ini. Nah, di sanalah ada nabi-nabi palsu. Di sanalah serigala-serigala itu yang bukan berwujud manusia. Kalau zaman dulu mungkin wujudnya manusia. Sekarang wujudnya informasi. Wujudnya itu adalah informasi di akhir zaman yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Belum lagi info-info soal gratisan. Gratis kalau saudara kontak ke alamat ya website ini. Kalau saudara memberikan data saudara kepada orang ini, maka saudara kena tipu. Ada yang sampai terkuras keuangannya di bank dan sebagainya. Ini adalah serigala-serigala yang sebetulnya palsu, yang sebetulnya bukan untuk kebaikan. Selain itu, ada juga pelajaran. Saudara yang rohani, saudara ingin mendengarkan khotbah. Dari mana? Dari internet. Di YouTube saja, kalau saya amati, waduh luar biasa banyaknya firman Tuhan dalam arti kata benar maupun yang tidak benar, itu semuanya ada di YouTube. Mereka-mereka yang sekarang ajaran sesat, dulu datangnya ke rumah-rumah. Tiap rumah, apalagi tahu ini rumahnya orang Katolik atau ini rumahnya orang Kristen, diketok. Dia bawa Alkitab dan dia mulai buka Alkitab dan berdebat dengan tuan rumah, dan tuan rumahnya KO, nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya ia deh mau mengikuti mereka. Itu ajaran sesat. Dulu datang ke rumah-rumah, sekarang lewat internet. Apakah Anda ingin tahu bagaimana caranya mengatasi ya anak-anak yang terlanjur berontak dan nakal? Waduh, iya sih saya pengen tahu. Saya punya anak yang begitu. Saya pengen tahu. Begitu buka, ternyata kelompok dari ajaran sesat itu. Tapi nggak sesat loh Pak Andri, itu ngomong tentang Tuhan. Itu ngomong tentang firman Tuhan. Ayatnya dikutip di situ, ayatnya persis yang Pak Andri pakai kemarin. Jadi nggak sesat. Saya ingatkan, pisau yang sama, pisaunya dokter bedah, itu bisa dipakai oleh si dokter bedah itu untuk ngerampok orang. Jadi dokter bedah nih, pakai pisau dokter bedah, sit, gitu kan. Dah dicuci, dokter bedahnya kurang duit, soalnya kasus bedah sekarang kurang gitu ya. Semua kok pergi ke Singapura, pergi kemana-mana, padahal Singapura sekarang lagi ditutup. Kemana-mana, waduh susah. Dokter bedahnya ngerampok nih misalnya, nggak punya apa-apa, udah pakai pisau bedah. Bisa nggak? Bisa. Dan saudara yang dirampok oleh dokter bedah ini pakai masker tinggi besar, serem, dengan suara yang ngebas gitu, serem. Harta atau nyawa, gitu. Kalau harta atau nyonya, saudara serahkan nyonya saudara. Itu karena ya sudahlah gitu kan. Kalau harta atau nyawa, nyawa lagi. Gawat ini ya, sudah harta aja kan gitu kan. Ingat, ayat yang sama bisa digunakan oleh setan iblis, oleh iblis di dalam mencoba Yesus. Hati-hati. Ini yang bahaya kata Rasul Paulus. Serigala-serigala akan menyerang. Serigala-serigala yang menyerang ini masuk di dalam zaman modern ini dengan berbagai macam cara. Kita di zaman modern ini punya pintu serangan untuk kuasa gelap. Itu sangat banyak. Saya beritahu pada saudara, kalau saudara lahir, sebulan kemudian saudara meninggal dunia. Ya, saudara lahir,
Sebulan kemudian saudara meninggal dunia, bayi dikubur. Saudara belum pernah diserang sama kuasa gelap. Belum pernah saudara dipengaruhi pikiran saudara, perasaan saudara untuk berbuat dosa atau berbuat jahat atau apa, belum pernah. Tapi makin tua saudara, kalau umur saudara 50 tahun, maka selama 50 tahun saudara diincar, dibidik oleh kuasa gelap. Umur saudara panjang umurnya 70 tahun, 80 tahun. Maka 80 tahun saudara dibidik oleh kuasa gelap. Kenapa? Karena peluangnya begitu banyak. Itu normal atau umumnya begitu. Sekarang lebih nggak normal lagi. Pintu untuk kuasa kegelapan menyerang kita dan menjatuhkan kita sangat banyak. Salah satu pintu itu di mana? Di HP yang saudara genggam. HP itu alat setan atau alat Tuhan sih sebetulnya? Alat Tuhan Pak Andri. Sebab ini kan ada ayat di Alkitab, ada Alkitabnya di HP. Maka saya bilang jangan baca ayat di HP. Kalau nggak perlu, saudara perlu cuma buat nyari-nyari sisi boleh lewat sini. Tapi kalau bisa saudara pakai buku Alkitab. Sebab ketika saudara membaca ayat lewat Alkitab, buku Alkitab, saudara tidak bisa sambil lihat chattingan teman. Nggak ada kan chattingan teman di sini. Tapi kalau di HP, klik sedikit pindah aja, sudah chattingan sama teman. Saudara sedang membaca ini. Saudara sedang membaca Matius 7 ayat 15 sampai 20. Saudara membaca dengan ekspresi tegang dan waduh, ini tiba-tiba saudara senyum-senyum sendiri. Itu pasti sudah pindah itu. Teman belakangnya aja yang lihat, apa sih? Ceritain dong, kok nggak ada suaranya? Karena saudara pakai apa? Earphone. Oh, pakai earphone kan kelihatan Pak Andri kabelnya. Oh, zaman sekarang earphone nggak pakai kabel. Kalau saudara lihat hari Jumat, saya Zoom, saya pakai earphone itu dikasih. Tapi nggak ada kabelnya, nir kabel. Dan lama-lama jadi kecil sekali loh, kecil sekali kalau masuk ke telinga, susah ngeluarkannya lagi loh. Karena itu sudah termasuk earphone, sudah termasuk speaker juga. Hati-hati. Saya pernah dikasih ya oleh anak saya yang paling besar, Natalia tuh. Teman-temannya suka aneh-anehan memang. Gak tahu mereka tuh mengalami kesenjangan ekonomi, kesenjangan teknologi apa gimana. Mereka mengadakan acara Zoom. Acara Zoom kan kalau di laptop itu kan kelihatan semua. Jendela-jendelanya banyak kan. 10 orang ya. Padahal acara Zoom seperti itu dulu sudah pernah muncul di dalam acara film kartun yang ini nih. Zaman dulu tuh apa ya? Film kartun itu. Yang boneka-boneka, apa sih namanya? Itu di awalnya kan gitu, muncul semua tokohnya kan pakai kayak apa ya. Nah, ini juga begitu kan, Zoom, jendela-jendela muncul. Ada satu orang ini yang tidak mau ketinggalan pembicaraan di dalam Zoom itu. Dia bawa si handphonenya itu ke kamar mandi nih, orang laki ini. Ke kamar mandi, dia taruh handphonenya itu. Terus dia maaf kata, dia nongkrong di sana. Masuk semua ke layar Zoom itu. Terus difoto kayaknya. Terus dikirim ke saya. Papa kalau Zoom jangan sampai begini loh ya Pak. Kata anak saya. Wah, saya bilang sudah terlanjur. Saya nggak ngerti apa dia nggak duga gitu bahwa teman-temannya bisa lihat dia. Kalau dia bisa lihat teman-temannya, teman-temannya bisa lihat dia. Itu adalah kemudahannya internet. Internet memudahkan kita kan? Tapi hati-hati. Internet yang memudahkan kita ini seperti domba. Domba yang tidak berbahaya, yang imut, yang lucu. Tapi sesungguhnya dia bisa mempunyai roh serigala. Atau juga buku-buku. Saudara tahu nggak bagaimana seorang teroris belajar membuat bom?
Saudara pernah dengar nggak bagaimana pengakuannya? Mereka belajar ada gurunya? Nggak ada. Mereka belajar dari internet atau dari buku-buku. Jadi bukan cuma buku memasak, gimana sih caranya bikin lodeh, buka halaman sekian, bikin lodeh, caranya begini, ikuti, jadi lodeh. Kurang enak sedikit tapi tetap lodeh. Bagaimana caranya bikin bom? Tinggal. Bagaimana cara bikin bom rakitan? Bahannya apa saja? Terus belanja dulu, rakit dari buku. Buku sesuatu yang berbahaya bukan? Bukan. Buku seperti domba. Tapi isinya bisa seperti serigala. Kalau saudara tidak menyadari ini, maka serigala-serigala itu akan sungguh-sungguh memangsa saudara. Memangsa pikiran saudara, memangsa perasaan saudara, memangsa ideologi saudara, memangsa akan pemahaman saudara akan firman Tuhan. Pendeta berkhotbah, Alkitab dikutip, satu dengan yang lain belum tentu sama. Saya beritahu pada saudara. Tapi bagaimana Pak Andri tahunya bahwa uang ini palsu? Tahunya adalah kalau saudara tahu apa cirinya uang yang sebenarnya, uang aslinya. Kalau saudara mengenal yang aslinya, saudara tidak mungkin akan tertipu dengan yang palsu. Begitu juga firman Tuhan, khotbah. Khotbah yang palsu, saudara akan bisa menangkap. Ini palsu ini. Ini sesat. Ini ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada nama Yesus, tapi Yesus bukan sebagai Tuhan. Di sana Yesus cuma sebagai kepala malaikat. Ada nama Isa, tapi Isa bukan Tuhan. Isa hanya seorang nabi besar. Hati-hati loh. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa kita tuh Kristen adalah sebuah agama eksklusif? Saya tidak memperdulikan Kristen eksklusif atau tidak. Karena Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus dengan semua firman-Nya. Apakah orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dan menjalankan firman Tuhan Yesus harus melulu orang Kristen? Saya pernah ngomong pada teman-teman saya yang bukan Kristen, tidak harus kamu jadi Kristen. Tapi kamu harus percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dan jalani firman Tuhan. Firman Tuhan Yesus. Itu yang menyelamatkan. Kalau kita memahami situasi seperti ini, maka kita tidak akan tertipu oleh semua tipuan serigala. Penyamaran. Penyamaran ini adalah strategi dalam mengintai. Saudara masih ingat ya? Tentara-tentara pakai baju warna yang sesuai dengan situasi. Tentara di mana? Di hutan, bajunya hijau. Tentara di padang gurun, bajunya agak-agak coklat-coklat muda begitu. Kenapa? Menyamar. Supaya kalau dari pesawat terbang, padang gurun tadi, kelihatan nggak ada orang. Padahal itu tentara semua lagi tiarap semua. Atau di hutan. Tentara itu pakai daun-daunan, pakai kamuflase. Sehingga sepintas mirip hutan, mirip daun-daunan. Yang kulitnya putih malah dikasih warna-warna hitam supaya yang kulitnya hitam ya tidak dikasih putih. Jadi menyolok, jadi malah jadi terang malah kelihatan. Enggak, yang hitam ya sudah. Yang kulitnya putih dikasih, mukanya hitam-hitam semua. Untuk apa? Untuk menyamar. Kenapa perlu menyamar? Melindungi dirinya dia, betul seperti bunglon. Tapi selain itu untuk mengintai. Mengintai mangsanya. Tujuannya apa? Memangsa. Dan berapa lama waktunya untuk menyamar? Berapa lama waktunya untuk mengintai? Mungkin lebih lama daripada saat dia memangsa. Memangsa mungkin cuma berapa detik. Tapi saat untuk mengendap-endapnya, menyamarnya, dan mengintainya waktunya lama. Itulah serigala-serigala yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Di tengah-tengah jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan. Mereka itu masuk dengan menyamar butuh waktu lama dulu. Setelah itu baru menyergap. Penyamaran. Penyamaran juga menunjukkan apa?
kepalsuan. Tentara yang pakai seragam hijau-hijau dengan dikasih daun-daun, malahan dikasih wajahnya dikasih warna hitam dan sebagainya, dan diam aja. Itu kan bukan jadi pohon kan dia. Terus dia berubah jadi pohon kan, enggak. Dia pohon-pohonan. Artinya palsu. Kepalsuan, kemunafikan. Artinya ketidakbenaran. Ayat firman Tuhan tadi katakan bisa dilihat dari buahnya. Buahnya apa? Kemunafikan. Ketidakbenaran. Sikap hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dipercayainya sebagai firman Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu, ayat 18, menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Walaupun pohon itu difitnah. Saudara pernah tahu nggak pohon difitnah? Ini ayat, hubungannya ayat 19 nih. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ayat 19, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ketika saya membangun rumah saya di Awiligar, saya pernah cerita saya kepada saudara yang jemaat lama, ada sebuah pohon yang difitnah orang-orang. Fitnahnya gimana? Ini pohon jelek, ini pohon tua, ini pohon mengganggu dan sebagainya. Memang sih ada tembok yang saya harus lurus dan nabrak pohon itu. Jadi harus dibongkar tuh pohon. Tapi saya tidak mau peduli dengan fitnahan orang-orang itu atas pohon itu. Karena pohon itu adalah pohon nangka. Pertama. Dan saudara tahu, buahnya itu sangat manis. Pohonnya jelek. Jelek rupanya. Dan posisinya tidak menguntungkan bagi bangunan. Tapi nangkanya, manisnya luar biasa. Dan saudara tahu kan, kalau pohon nangka biasanya nangkanya di atas gitu kan. Susah ngambilnya. Kalau ini enggak, nangkanya di bawah. Betul, saudara bisa lihat ke sana. Boleh lihat ke sana yang mau lihat, yang bukan yang mau, yang berani lihat silakan. Ayo. ada yang ketawa lebih keras daripada teman-temannya. Ada apa sih? Ya pokoknya kalau berani lihat itu. Ada pohon itu, pohon nangka, buahnya di bawah. Dan itu manisnya luar biasa. Kemarinnya pegawai di saya di rumah mengatakan, Pak, itu pohon itu buahnya sudah matang lagi. Ya sudah diambil, dikupas, kasih ke buat saya. Sudah Pak, ini serok di tempat yang gede. Ya saya ambil, masukkan kulkas, dan manisnya luar biasa. Aduh. Saya tidak percaya kepada fitnahan itu. Nggak mau dengar omongan orang itu. Tembok yang harusnya lurus saya belokkan. Shoot. Demi supaya pohon itu tidak ditebang. Saudara, kalau saudara suka dengarkan fitnahan, saudara akan tertipu. Yang baik justru saudara buang karena saudara mendengarkan fitnahan. Yang tidak baik karena dipuji-puji dan banyak yang memuji-muji, saudara agung-agungkan dia. Nah, kalau pohon ini jangan ditebang. Ini pohon ini bagus sekali. Pohon ini begini-begini, dipuji-puji. Saya juga tidak tebang. Saya tuh tidak terlalu senang nebang pohon. Sebab menurut saya sayang kalau ditebang. Itu pohon ciptaan Tuhan. Tapi saya tidak menghargai pohon itu seperti pohon nangka tadi. Karena pohon yang diomong bagus, dipuji-puji orang ini adalah pohon jengkol. Ya sudahlah, biarkan aja ada, nggak apa-apa. Begitu juga ketika saudara dengar pendeta ini difitnah. Terus orang tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sana oleh pendeta ini. Padahal itu fitnahannya itu salah, tidak benar, dan firman Tuhannya yang dibawakan benar. Sementara ada pendeta yang diagung-agungkan. Padahal membawakan firman Tuhannya secara tidak sesuai Alkitab. Saya tahunya bagaimana benar tidak benar. Cocokkan saja dengan Alkitab. Sekarang mana ada orang mati diinjili. Orang ini, papa saya, kakek saya belum terima Tuhan Yesus, tapi sudah mati 30 tahun lalu. Pak pendeta, bisa nggak dia terima Tuhan Yesus? Gampang, nanti saya injili. Dia injili. Itu pendetanya besar, terkenal.
Kalau saya sebut namanya saudara nanti tahu. Diinjili itu. Supaya dia bertobat. Diinjili ke kuburan. Namanya juga mungkin sudah tidak ada rangkanya, sudah jadi tanah. Ya diam saja. Kalau begitu caranya gampang saja kita nginjili saja kuburan-kuburan yang non-Kristen. Kita injili semua, bertobat ya, bertobat. Berapa banyak jiwa kita dapat? Ada tidak di sini? Dan di Alkitab ada enggak kita suruh menginjili? Jadikan seluruh bangsa muridku. Tuhan. Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung alam kematian. Ada gitu firman. Makanya kalau kadang-kadang ya seringkali begitu ya. Popularitas itu membuat kita tertipu. Saya pernah makan di satu restoran yang tidak ada pengunjungnya. Sepi. Saya masuk juga ngeri. Karena saya takut gak keluar lagi. Ini kenapa ya gak ada pengunjungnya ini. Tapi setelah pesen di sana, sate marangginya enak. Saya bilang sama Junius, pesenlah sop iga. Enak sop ikannya. Eta pisan. Nah, kalau saya nonton serial-serial itu sudah tahu bahasanya eta pisan gitu. Tapi sepi. Nggak ada orang yang datang. Itu serasa tempat sendiri aja. Nah, pernah saya ke restoran yang banyak yang datang. Wow, ngantri semua. Sampai parkirnya susah. Ngantri orang. Tidak enak, luar biasa tidak enaknya. Orang terus bilang, jangan-jangan Pak Andri itu restoran pakai jimat-jimat karena Pak Andri pendeta datang situ ya jimatnya pudar semua jadi ngerasa gak enak. Ya mungkin saya gak tahu. Tapi sungguh jujur gak enak. Tuh adik saya pernah ngasih saya makanan yang dijual malam hari baru buka jam 11 malam di dekat stasiun. Saya tidak sebut namanya karena itu tidak senonoh. Enak katanya. Tidak enak. Saya bilang enggak, saya itu orangnya jujur. Kalau tidak enak ya tidak enak. Kalau enak saya bilang enak. Itu tidak enak. Mau yang ngantri orang Jakarta ngantri semua. Bedanya cuma di mana? Popularitas. Hati-hati loh saudara. Di zaman sekarang serigala-serigala ini dalam bentuk apa? Popularitas. Saudara kalau mau dengarkan firman Tuhan, uraian firman Tuhan di YouTube, saudara dengarkan dulu firman Tuhannya, atau saudara lihat dulu sudah berapa kali ditonton. Kalau ya masih 100 kali ditonton, pasti ini nggak karuan, jelek lah ini, saya nggak mau. Nah ini nih, sudah 3 juta kali ditonton, pasti benar. Belum tentu. Jangan bodoh. Ini sekarang akhir zaman. Serigala-serigala itu akan memangsa saudara melalui apa? Melalui tayangan YouTube yang saudara salah dengarkan. Lalu saudara punya pemahaman rohani yang salah, yang keliru. Tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya saya mengajak saudara, ayo ikut Zoom, ngobrol-ngobrol santai, memahami ayat-ayat Alkitab pada hari Jumat. Jam 7 sampai dengan jam 9. Kenapa? Supaya saudara mengerti firman Tuhan. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya, jangan sungkan. Jangan malu bertanya. Sesat di jalan. Itu pepatahnya begitu. Dulu saya dapat 10 untuk pelajaran itu. Malu bertanya, sesat di jalan. Saudara malu bertanya di kompleks, saudara tidak pernah sampai ke rumah teman saudara di kompleks itu. Saudara malu bertanya di ayat Alkitab, saudara tidak akan pernah sampai ke surga. Tanyalah. Tapi tanyanya pada pengajar yang benar. Kepada bapak rohani saudara. Kepada hamba Tuhan yang memang Tuhan tunjuk di sini. Itu pun Rasul Paulus bilang, seolah-olah Rasul Paulus berpesan pada saya, hai Andri, jaga dirimu dan jaga jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu. Seolah-olah ayat itu tadi bunyinya gitu ke saya. Dan saya mengatakan pada Tuhan, ya Tuhan, saya akan jaga hidup saya dan saya akan jaga jemaat saya. Karena saya diberi tanggung jawab ini.
Sedangkan serigala-serigala menyamar, artinya kepalsuan, artinya kemunafikan, artinya ketidakbenaran. Dan kalau kita tahu bahwa serigala-serigala itu menyamar, maka samaran dia itu membuat dia tidak mudah diketahui. Saudara juga tidak boleh menuduh loh. Si Anu pasti serigala. Sri ini Sri Widyastuti, satunya serigala. Nggak boleh loh saudara nuduh-nuduh gitu loh. Ya kalau di Jawa kan banyak perempuan yang namanya Sri ya, karena di sana itu Dewi Sri ya. Dewi Sri itu Dewi kesuburan. Biasanya untuk padi-padi dan sebagainya supaya bisa menghasilkan banyak, sehingga ada Sri Widyastuti, Sri Handayani, bolehlah. Kalau sudah kenalan sama seorang wanita, namanya depannya Sri, tanya belakangnya apa? Gala bukan? Kalau Gala sudah pamit. Saya pamit, saya nggak mau kenalan. Kalau Sri Handayani boleh, Sri Widyastuti boleh. Kalau itu namanya kepalsuan, penyamaran, berarti tidak mudah diketahui dan juga tidak mudah disadari. Saudara tidak sadar, saudara domba, sebelah saudara domba. Enggak sadar kan? Saudara domba, sesama domba kita. Senggol-senggolan pantat saudara, dul gitu kan? Sebelah sini, dul. Padahal ini serigala. Entar lagi saudara lengah, saudara dicaplok punggung saudara. Loh, ternyata dia serigala berbulu domba. Iya Pak Andri, itu di rumah saya ada tuh. Manusia berbulu King Kong katanya. Jadi itu bukan, itu suami saudara, jangan gitu ya, sama suami nggak boleh, nggak baik. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Serigala-serigala itu bekerja sama atau selalu berada di dalam kawanan. Siapakah kawanan dari serigala-serigala nabi-nabi palsu itu? Nabi palsu itu akan hadir bersama kawanan-kawanannya, namanya guru-guru palsu. Guru ini nggak harus manusia, sekali lagi. Guru itu bisa program di komputer. Guru itu bisa apa? Sekarang itu terkenal Zoom seminar, itu kan? Seminar tapi lewat Zoom. Nggak semuanya baik, nggak semuanya benar. Ada yang gratis tapi betul baik, ada juga yang gratis tapi malah juga tidak benar. Hati-hati. Karena apa? Karena itu guru-guru palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang dikatakan di sini membinasakan. Jadi ajaran sesat itu membuat saudara salah berpikir, saudara salah memahami akan konsepnya Allah, sehingga saudara akan, tadinya sudah benar nih, saudara sudah termasuk orang yang diselamatkan. Akhirnya saudara menyangkali keselamatan. Membinasakan. Kenapa? Karena menyangkal Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi di sini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka menyangkali Yesus. Dan saudara diajak perlahan-lahan untuk memahami Yesus sebagai sisi yang berbeda. Sekarang ini muncul perdebatan antara Allah yang Esa dengan Allah yang Trinitas atau Tritunggal.
Sebenarnya ketika Allah menyatakan diri sebagai Yahweh, YHWH kepada Musa, dia menyatakan diri sebagai Allah yang Esa atau Allah yang Tritunggal. Itu originalnya Allah, dikatakan begitu. Yang Allah yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang Allah, Tuhan Yesus memperkenalkan kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga serta Tuhan Yesus yang kami kasihi dan Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Tidak pernah begitu. Jadi kita ini sedang beribadah, sedang mengakui bahwa Allah itu satu atau Allah itu tiga. Kalau tidak tiga, Allah itu satu, lalu kenapa kok dikatakan ada Trinitas? Kenapa kok dikatakan bahwa Yesus itu juga Allah? Lebih kacau lagi ketika orang itu berkata ketika Yesus ada di dunia, surga kosong dong kalau dia juga Allah. Yesus Allah, Yesus ada di dunia, berarti surga kosong, gak ada Allah. Itu adalah cara berpikir yang jelas salah. Saudara nonton film Marvel, bagi yang suka nonton film Marvel nih, tapi cara berpikirnya SpongeBob. Gak bisa ketemu saudara, gak bisa ngerti. Saudara harus masuk di dalam logika film itu. Tiap film itu ada logikanya. Saudara tidak bisa mengarang-arang sendiri versi saudara. Apalagi sekarang bicara bukan film, bicara tentang Allah. Saudara harus masuk di dalam logikanya Allah. Memahami betul-betul tentang siapa pribadi Allah itu. Dan bagaimana Allah itu berperan sebagai Allah Bapa. Bagaimana Allah itu berperan sebagai Allah Anak. Dan bagaimana Allah itu berperan sebagai Allah Roh Kudus. Apakah dia, ini juga diperdebatkan. Apakah dia, Allah itu satu pribadi atau tiga pribadi? Pertanyaan itu berbahaya loh. Sebab kalau Allah itu tiga pribadi berarti Allah mempunyai pribadi yang lebih dari tunggal. Orang punya kepribadian ganda saja sudah termasuk tidak seperti kebanyakan orang lain kan? Kepribadian ganda. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pagi hari menjadi Dr. Jekyll yang baik sekali nolong orang. Malam hari dia menjadi Mr. Hyde yang membunuh orang dan jahatnya luar biasa. Itu kan film zaman dulu kan gitu. Kisah seperti itu. Orang punya dua pribadi. Dua pribadi saja sudah begitu ruwetnya. Apalagi tiga pribadi. Dan lalu Allah ini satu pribadi atau tiga pribadi? Kalau saudara tidak memahami, maka saudara mudah dijebak oleh cara pemikiran mereka yang sesat. Sebab kalau saudara jawab, ya Allah itu satu pribadi. Kalau begitu, Yesus bukan Allah. Karena Yesus berbicara kepada pribadi Bapa. Berarti Yesus bukan Allah. Saudara terjebak di situ. Oh salah. Yesus itu pribadi juga. Terus gimana? Ruwet sendiri saudara. Ruwet sendiri karena ruwet sendiri. Ini Kristen kok ruwet ya. Udahlah. Saya nggak mau mikir dah. Saya nggak mau mikir. Saya nggak tahu dah. Saya tetap Kristen. Tapi Kristen nggak ngerti apa-apa. Udahlah. Soal COVID aja saya masih pusing. Nggak pakai soal ini. Tritunggal lagi apa sih ini? Bingungin. Kita itu semakin hari semakin dekat pada kematian loh. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri saudara dengan baik, lalu setelah saudara meninggal dunia, apa yang akan saudara alami? Boleh jadi pada waktu hidup dia Kristen. Tapi apakah dia mati sebagai seorang yang percaya Tuhan Yesus? Kalau saudara mau percaya Tuhan Yesus benar-benar gak bisa, ya pokoknya saya percaya. Gak bisa. Saudara diberi firman Tuhan untuk kita belajar pribadi Yesus. Sehingga dari sana saudara akan melihat bahwa Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Berarti Allah mukanya seperti Yesus dong. Jadi nggak seperti itu loh. Cara berpikirnya sudah cara berpikir yang salah. Hati-hati, ini serigala-serigala di akhir zaman. Pengajaran sesat itu
menyangkal Yesus dan mengakibatkan kebinasaan mereka, bahkan mereka yang sudah ditebus. Bandingkan juga dengan Yudas. Yudas ayat 4. Yudas itu hanya satu pasal, jadi saya tidak sebut pasal 1, tapi ayat 4 langsung, karena ya cuma satu pasal. Yudas ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mereka ini sudah menyelusup di tengah-tengah kamu. Saya bertanya-tanya kepada banyak gereja ya, teman-teman saya yang belum mulai ibadah sampai hari ini. Saya tanya alasan kamu apa? Toh kamu juga gerejanya bukan gereja yang dengan jemaat yang banyak. Jemaatnya nggak terlalu banyak, jadi gampang dikendalikan. Kenapa kok nggak? Mereka tidak punya prinsip yang benar untuk mengambil keputusan tidak ibadah. Saya bilang di tempat kami sudah mulai ibadah di akhir Juni. Minggu terakhir Juni kami mulai ibadah sampai dengan hari ini. Kita harus punya prinsip yang benar, yang memahami betul. Salah satu hal yang melemahkan gereja yang sampai hari ini belum mulai ibadah adalah ketika ada omongan-omongan di antara orang-orang sana, orang-orang di gereja itu, udahlah kita jangan ibadah dulu lah. Gereja besar aja belum mulai ibadah, masa kita mulai ibadah? Udah aja online. Ya online lumayan lah. Tapi online itu tidak seperti kalau kita ibadah benar-benar. Ibadah di dalam gedung seperti ini, saudara mau saya traktir makanan tapi online. Jadi saya yang makan, saudara liatin aja. Ini saya ceritain nanti enaknya. Bukan online saya kirimi saudara, enak betul saudara kirimi. Jadi mereka tuh memberi saran-saran yang tidak punya dasar yang benar, bukan pimpinan Tuhan. Kalau saya tanya sama Tuhan, Tuhan kapan saya boleh ibadah nih? Kapan nih GPKDI Tabernakel Kasih boleh ibadah? Akhir Juni mulai. Tapi ikuti aturan pemerintah. Betul, kita ngikuti aturan pemerintah, besoknya kita dikontrol. Saudara sebagian tahu kan dikontrol ke sini. Ternyata kita lulus. Oh ya, selesai ibadah loh. Seberapa orang sudah pulang. Ada yang kontrol sini lihat. Dari gugus COVID. Oh ya, benar berarti disiplinnya tinggi ini. Saya ceritain begini. Lanjut ibadah. Di kita puji Tuhan, ibadah berjalan dengan luar biasa dan luar biasa berkat Tuhan. Satu hal pesan saya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hati-hati dengan serigala. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu untuk ibadah yang sudah berlangsung hari ini. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami, mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami waspada pada akhir zaman ini. Kami tidak terombang-ambing oleh berbagai ajaran pengajaran, tapi kami bertekun di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang sudah memberkati jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu mempersembahkan apa yang mereka sudah bawa ke dalam rumah-Mu hari ini Tuhan. Terimalah semuanya menjadi dupa yang harum bagi pelayan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa, kami sepakat berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk kecukupan dana perpanjangan sewa tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau adalah sumber segala kekayaan, sumber segala berkat yang dapat mencurahkannya berlimpah-limpah kepada gereja, sehingga kami beribadah dalam ketenangan dan iman kepada Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Engkau berkati Zoom, online, dan semua sarana yang digunakan Tuhan, sehingga tidak terjadi gangguan sinyal, gangguan jaringan dan sebagainya, sehingga mereka tidak dapat menikmati firman Tuhan dengan baik.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas seluruh dunia. Engkau sendiri yang akan mengakhiri pandemi ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan biar dalam masa ini kami melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat melalui kami semua. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kecil yang juga mengikuti ibadah melalui online. Berkati mereka, orang tua mereka yang menyediakan waktu menemani anak-anak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dalam gereja kami. Bapa dalam surga, Engkau sertai juga dalam seluruh aktivitas pada minggu yang akan datang. Berkati Galenter, Tuhan tambahkan jumlah mereka, biar mereka juga menjadi corong yang mengajak teman-teman mereka untuk bersekutu bersama-sama. Juga Zoom yang digunakan untuk percakapan ayat-ayat Alkitab. Tuhan berkati setiap Jumat supaya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu bagi kami hari ini, menteraikan itu dalam hati kami dan tuntun kami sepekan yang akan datang, di mana kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Berkati pekerjaan anak-anak Tuhan, berkati usaha mereka semua yang dikerjakan tangan kami. Biar itu menjadi berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami, dan karena itu kami merendahkan diri Tuhan di hadapan hadirat-Mu, memohon berkat-Mu. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan oleh persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.